Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Informasi menarik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen, yaitu terkait dengan kebijakan baru dalam kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, ini tentunya menimbulkan pertanyaan bahwa apakah ini merupakan harapan atau justru menjadi tantangan nih bagi seluruh dosen di Indonesia ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, lebih jauh, bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload ya prompting ChatGPT maupun AI yang lain untuk penulisan artikel ilmiah, baik itu di jurnal internasional terindeks Scopus, bereputasi, maupun di jurnal-jurnal yang ditargetkan di jurnal Sinta. Bapak Ibu bisa mendownload di deskripsi video saya, ataupun template PPT yang siap dipakai untuk presentasi pengajaran ataupun profesional juga bisa ditemukan di deskripsi dari video ini linknya ya. Ataupun mahasiswa-mahasiswa yang menemukan video ini yang mau mendownload prompting untuk penulisan skripsi biar lebih cepat, itu juga bisa ditemukan di deskripsi dari video ini. Nah, jadi tentu ini menjadi pertanyaan besar, apakah kebijakan baru yang diusulkan itu ya, kebijakan yang baru-baru ini ya, artinya belum lama ini, bisa merupakan menjadi harapan atau tantangan bagi semua dosen ya. Nah, kita bisa melihatnya di sini bahwa proses perjalanan seorang dosen untuk menuju ke jabatan akademik itu ya, peningkatan jabatan akademik itu tentunya perjalanannya cukup panjang dan penuh tantangan gitu ya. Jadi dosen ketika berpikir bahwa mau naik jabatan, itu yang harus dipikirkan itu adalah berapa lama ini jabatan akademik saya itu, kalau misalnya mulus perjalanannya, itu berapa lama baru akan turun. Kalaupun ada, itu tantangannya seperti apa gitu. Nah, jadi informasi yang saya dapatkan dari 2244 usulan ke lektor kepala, saya tidak membahas yang asisten ahli dan lektor ya, karena bagi saya itu tidak terlalu menantang gitu. Nah, itu hanya sekitar 27% yang dinyatakan lolos gitu ya. Nah, sedangkan dari 1623 guru usulan ke guru besar, itu hanya 12% yang disetujui. Nah, kenaikan jabatan akademik tentu ini bukan hanya sekedar formalitas ya, ada kebijakan baru yang bisa jadi peluang atau justru menjadi tantangan nih bagi semua dosen. Nah, ini tentunya menjadi atau menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa kok dari 2244 untuk lektor kepala itu hanya cuma 27% yang lolos? Ataupun dari 1623 yang mengusulkan ke guru besar, itu hanya cuma 12% yang disetujui. Nah, ini yang salah satu faktornya adalah karena syarat-syarat yang diajukan itu tidak terpenuhi gitu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu penuhi, yang harus ketika memikirkan untuk mengusulkan kenaikan jabatan akademik yang lebih tinggi. Nah, lalu apa sebenarnya penyebab ya, kenapa dosen-dosen itu bisa dinyatakan gagal dalam naik jabatan akademik dosen? Nah, jadi yang pertama itu yang saya coba analisis ya, itu adalah kualitas perguruan tinggi di Indonesia itu sangat beragam Bapak Ibu ya. Jadi jangankan kita mau berbicara tentang kualitas ya, kuantitasnya saja itu juga banyak ya. Jadi sekitar 6.516 perguruan tinggi di Indonesia. Bapak bayangkan, 6.516 perguruan tinggi di Indonesia. Tapi standar akademiknya itu belum seragam. Artinya apa? Ya, mulai dari kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah itu antara PTN dan PTS saja itu sudah tidak bisa disamakan. Berbeda sekali dengan negara-negara yang lain. PTN dan PTS itu saling duduk berdampingan itu kalau di negara-negara yang lain. Nah, kita itu saja untuk urusan kebijakan ya masih dibeda-bedakan. Jangankan pemerintah, sesama dosen saja itu loh masih membeda-bedakan. Itu terlihat dari komentar-komentar ketika saya membahas tentang tukin gitu. Padahal kalaupun pemerintah memberikan tukin ya kepada dosen, baik itu ASN maupun non ASN, itu juga tidak akan mengurangi nilai nominal rekening yang Bapak Ibu yang pemerintah berikan gitu loh. Nah, karena tukin yang diberikan itu juga dari APBN, bukan dari uang pribadi gitu. Itu saja itu sudah tidak akan pernah ini. Makanya seringkali saya sebutkan dalam video saya bahwa Indonesia itu pendidikannya kalau seperti ini tidak akan pernah maju.
untuk per PTN sama PTS saja itu masih selalu dibeda-bedakan, dan kebijakan yang dikeluarkan itu juga tidak juga menguntungkan ke pihak-pihak manapun, justru ke PTN yang lebih diuntungkan gitu. Tuh ya. Kemudian gagal naik jabatan akademik yang berikutnya itu adalah penilaian yang subjektif. Nah, kenapa penilaian yang subjektif? Ya, kita ketahui bahwa ya aplikasi sister itu memang sangat membantu ya dalam proses kita mengontrol publikasi kita, kemudian mengumpulkan publikasi kita yang kita upload di dalam BKD di sister itu. Nah, tetapi masih ada unsur subjektivitasnya di dalam mereview. Nah, ini menjadi kasus tersendiri bagi asesor PAK gitu ya. Saya tidak memahami apakah sebenarnya asesor PAK ini syarat untuk menjadi asesor itu hanya cuma dilihat dari jabatan akademik minimal lektor kepala dan sudah sudah S3, lulus S3 dan hanya memiliki satu publikasi internasional. Apakah hanya cuma sekitar seperti itu atau ada ujian-ujian yang lain? Karena kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau kita mau melihat asesor itu kan bukan hanya sekedar mau menilai bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian dan penunjang ya, tetapi jauh lebih mendalam, terutama dia harus memahami unsur atau seluk-beluk dari sebuah artikel ilmiah gitu. Jadi bagaimana dia memastikan bahwa kalau artikelnya ini adalah memang termasuk jurnal yang bagus, kemudian dia tidak akan berpotensi menjadi discontinue, kemudian kualitas penulisannya bagus. Nah, kalau seperti itu, saya kira banyak pada akhirnya asesor-asesor PAK itu kalau diuji dengan semacam itu pasti banyak yang tidak akan lolos untuk menjadi reviewer PAK ya, asesor-asesor PAK itu. Nah, sayangnya sepertinya kebijakan atau syarat untuk menjadi asesor PAK di Indonesia itu yang akan menilai PAK Bapak Ibu itu hanya cuma yang penting minimal memiliki jabatan akademik lektor kepala ya, kemudian sudah S3 dan hanya mungkin memiliki satu publikasi internasional. Ya, hanya cuma begitu yang saya tahu, yang informasi yang saya dapatkan di surat edaran waktu itu, yang apa beberapa orang mengirimkan ke saya untuk membahas tentang itu, tapi saya tidak mau membahas tentang terkait dengan itu karena bagi saya yang terpenting itu adalah asesor itu selain sudah memiliki kapasitas yang mumpuni, dia juga mereka harus memiliki satu suara gitu ya terkait dengan ada persamaan persepsi lah di dalam ini ya. Karena kalau kita melihat ya di POPAK 2019 untuk menuju ke guru besar itu publikasi yang termasuk dalam kategori indexing ESGI ya, emerging, yang di depannya ada tulisan E itu artinya emerging, itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang itu dengan diperlunak, apakah asesor-asesor itu memahami apa itu emerging, apa itu Science Citation Index, bagaimana dengan publikasi yang di yang termasuk dalam golongan misalnya Hindawi ataupun MDPI. Nah, itu karena di negara-negara yang lain itu sudah memblacklist ya jurnal-jurnal yang semacam itu gitu. Nah, Indonesia itu masih berlaku. Nah, bagaimana dengan publikasi yang dipublikasikan di universitas ya, itu apakah masih layak atau masih patut untuk dipakai gitu. Itu yang harus diperhatikan juga. Kemudian publikasi yang sulit, publikasi ilmiah yang sulit ya. Publikasi ilmiah yang sulit seperti kita ketahui bahwa untuk menjadi guru besar itu wajib punya publikasi jurnal internasional bereputasi. Ya, bukan jurnal internasional saja, tetapi jurnal internasional bereputasi. Nah, sayangnya masih banyak juga ternyata dosen yang tidak memahami seperti apa itu jurnal internasional, seperti apa itu jurnal internasional bereputasi. Bagi mereka, dosen-dosen di Indonesia, yang penting Scopus. Itu yang ini. Padahal di dalam webinar online saya di beberapa pelatihan itu berbeda sekali ya. Artinya mindset teman-teman dosen itu tidak boleh hanya cuma memandang ini Scopus gitu, tetapi harus sudah pintar-pintar menilai bahwa atau memahami bahwa
oh ini loh jurnal internasional bereputasi, ini loh jurnal internasional, bukan hanya sekedar yang penting terindeks Scopus, yang terpenting terindeks Scopus. Itu yang sering kali saya temukan ketika saya melakukan webinar online. Ya, banyak dosen-dosen yang hanya cuma berpikirnya semacam itu. Kemudian banyak juga yang beranggapan bahwa publikasi itu mahal ya, berbayar gitu ya. Kalau di webinar saya, ya itu saya seringkali menyampaikan bahwa sebenarnya publikasi itu gratis, tinggal Bapak Ibu belum pernah menyelami terlalu dalam sehingga selalu seringkali terkecoh, tertipu dengan tampilan awal jurnal gitu. Jadi kalau Bapak Ibu hanya terbiasa publikasi di jurnal Sinta, ya Bapak Ibu tidak kemudian mau berkeinginan publikasi di jurnal internasional tanpa pernah menyelami lebih dalam jurnal internasional itu seperti apa ya, apalagi yang bereputasi, itu Bapak Ibu tidak akan pernah paham bahwa ternyata jurnal internasional itu banyak yang gratis gitu ya, bahkan pada area-area tertentu ya, yang kalau istilahnya kalau di Indonesia itu zona 3D itu ya, 3T, mohon maaf, 3T, tertinggal, terbelakang, dan itu. Nah, kalau di dunia itu ada juga yang termasuk di dalam zona tersebut gitu. Nah, itu kalau masuk di dalam zona tersebut itu kalau bukan diskon digratiskan gitu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu juga pahami di dalam mensubmit artikelnya gitu. Dan sebenarnya ya, mensubmit ke jurnal internasional itu jauh lebih gampang, tidak seribet jurnal di Sinta gitu, karena kalau di jurnal Sinta itu kan kita harus mengikuti template-nya seperti ini ya gitu. Kalau di jurnal internasional itu enggak, yang penting sudah sesuai dengan guideline of authors-nya itu, author of guideline itu, dan cukup satu kolom, tidak harus di dua kolom kan, tidak harus ada header footer-nya dan lain-lain, enggak semacam itu yang terjadi ya, beda kalau dengan di jurnal Sinta. Dan kemudian kalau Bapak Ibu mau menulis jurnal internasional ya tentu harus lebih banyak membaca jurnal-jurnal internasional bereputasi, bukan jurnal Sinta semacam itu. Kemudian ada persyaratan administrasi yang ketat ya. Jadi banyak usulan ini ditolak bukan karena kualitas tetapi karena kurangnya pemenuhan dokumen Bapak Ibu ya. Ada juga kurangnya pemenuhan dokumen. Nah, berikutnya itu adalah ini kebijakan baru ya, di mana di dalam kebijakan baru ini itu sepertinya juga banyak yang kemudian menjadi perhatian khusus ini bagi teman-teman dosen ya, terutama kalau seandainya Permendikbud nomor 44 itu tidak dicabut ya, itu Bapak Ibu akan kalang kabut tuh terkait dengan hal tersebut. Nah, tapi kalau IKD justru tantangannya lebih menantang ya, terutama bagi yang bergelar lektor kepala dan guru besar. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami terkait apakah kemudian kebijakan yang dikeluarkan ini bisa menjadi harapan ini bagi dosen atau justru menjadi tantangan ya, terutama kebijakan-kebijakan dengan Permendikbud nomor 44 yang kemudian ditarik itu, tetapi masih ada IKD gitu ya, gitu. Jadi kalau kita melihat dari kebijakan tersebut, di situ tertulis bahwa profesor itu harus membina dosen yang lain. Itu ya, jadi tidak cukup hanya punya jurnal, harus berdampak juga terhadap institusinya. Jadi teman-teman dosen yang ingin menjadi profesor itu tidak hanya cuma melihat bahwa atau menunjukkan jati dirinya ke orang bahwa ini loh gue ini adalah profesor. Tidak semacam itu. Tetapi juga harus membina dosen-dosennya, harus bisa memberikan contoh yang baik. Itu. Jadi makanya seringkali saya di video saya karena saya banyak mendapatkan laporan ya, banyak juga yang kemudian men-sharekan nama-namanya untuk saya cek dan lain sebagainya. Seringkali saya sampaikan bahwa jangan terlalu bangga dengan status Bapak Ibu dosen yang menjadi guru besar, tapi dilalui dia dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Itu tidak bagus loh. Itu akan merusak reputasi karir Bapak Ibu dosen sendiri, termasuk juga universitasnya. Jadi terutama untuk PTS-PTS, jangan terlalu tergiur dengan oh yang penting saya punya ini dosen saya profesor, tetapi cara-caranya tidak benar. Itu secara tidak sadar dia sebenarnya sudah membunuh universitasnya sendiri gitu. Kemudian perguruan tinggi yang lebih otonom. Nah, sebenarnya kalau di Permendikbud nomor 44 Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 itu memang ya
perguruan tinggi itu dituntut untuk lebih otonom, termasuk di dalam menentukan berapa jumlah profesornya, seperti apa mekanisme pengajuan kenaikan jabatan akademiknya, ya, karena itu disesuaikan dengan visi misi dan tujuan dari universitasnya. Nah, kemudian dengan otonom itu universitas bisa menilai sendiri jabatan dosennya, jadi bisa merancang seperti apa ini jabatan dosennya yang disesuaikan dengan visi misi dan tujuan dari universitasnya. Tetapi ada risiko subjektivitas ya dari tersebut. Nah, kenapa demikian? Ini di video saya yang lain saya menyebutnya adalah like and dislike dengan pimpinan, gitu ya. Kenapa saya bilang, dan itu seringkali terjadi di universitas, bukan hanya universitas PTS ataupun bahkan di PTN pun. Gitu. Nah, saya khawatirnya bahwa kalau misalnya ada bawahan yang tidak disukai oleh pimpinan ataupun sebaliknya, maka akan mempengaruhi kenaikan jabatan akademik yang bersangkutan. Gitu. Karena semuanya dinilai secara subjektivitas di universitasnya seperti itu. Jadi baik-baik deh sama pimpinan gitu ya. Saya juga tidak paham gitu kenapa kok harus ada dislike and like and dislike di dalam sebuah universitas gitu. Kemudian kebijakan yang baru itu membatasi kuota profesor. Itu ya, meskipun ya Profesor Julfan itu beberapa hari yang lalu memberikan pernyataan bahwa tidak ada lagi untuk pembatasan kuota profesor. Tapi aturan itu hanya cuma apa yang disampaikan gitu. Untuk kebijakan atau aturan dasar hukumnya itu belum ada gitu. Nah, berarti dengan kata lain masih berlaku yang namanya pembatasan kuota profesor. Nah, hal ini itu bergantung pada anggaran perguruan tinggi gitu ya. Jadi sepertinya negara ini tidak mampu lagi mungkin ya untuk membayar dosen-dosennya dan juga untuk guru besarnya gitu. Tetapi koruptor-koruptor itu semakin merajalela. Saya juga bingung ya, kenapa para korupsi itu di Indonesia ini semakin banyak dan jumlahnya itu tidak sedikit yang mereka korupsi. Dan anehnya ketika mereka korupsi itu penjaranya itu dipisahkan dengan penjahat-penjahat yang lain gitu. Dan ya bayangkan saja yang terakhir itu adalah kasus Pertamina, ya belum lagi yang tambang 300 triliun itu. Nah itu wah sangat sudah tidak bisa ditolerir gitu ya. Nah, kebijakan ini sebenarnya itu bisa juga memberikan peluang, tetapi juga tergantung bagaimana sebenarnya kita menyikapi ya. Ada sebenarnya solusi yang bisa kita terapkan di dalam kebijakan tersebut ya. Nah, tentu ini juga bisa menjadi harapan bagi semua dosen ya. Nah, yang pertama itu adalah kita harus bisa membangun kepakaran di bidang yang spesifik. Nah, bukan hanya menulis tetapi harus berdampak kepada komunitas akademik. Nah, sayangnya di Indonesia itu kolaboratif itu hanya sebidang gitu. Nah, berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri itu bahkan misalnya jurusan teknik itu dia bisa berkolaborasi dengan kedokteran semacam itu. Itu sangat dihargai kalau di luar negeri yang semacam itu. Nah, di Indonesia itu pendidikan yang multidisipliner itu masih dianggap mungkin belum bisa diterima gitu di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu kolaborasi dengan rekam akademisi ya. Jadi ini penting ya, publikasi lebih mudah itu jika bekerja sama dengan riset yang berkualitas, orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam menulis. Tapi bukan jaminan ya, orang yang punya banyak publikasi kemudian dengan mudah akan diterima di jurnal-jurnal internasional. Enggak juga, karena jurnal internasional itu yang terpenting adalah value dari keilmuan yang Anda berikan itu, khususnya untuk pembaca itu apa. Itu. Kemudian ada manfaat kebijakan baru. Ya, jadi karena kebijakan baru itu memberikan otonomi kepada perguruan tinggi, maka perguruan tinggi itu memiliki otonom di dalam mengusulkan jabatan akademik secara strategis. Jadi ini tugas utama dari sebuah universitas untuk merancang strateginya. Bagaimana sih sebenarnya dosen-dosen saya ini bisa lebih cepat naik jabatan akademik gitu. Kemudian yang keempat itu adalah perjuangan kesejahteraan dosen. Nah, kita harus tetap memperjuangkan kesejahteraan dosen, Bapak Ibu. Kita nggak boleh kalah itu dengan koruptor-koruptor yang brengsek itu, ya. Itu
Kalau tidak ada hukuman yang pasti terhadap, artinya yang pasti seperti apa ya? Misalnya dimiskinkan saja itu tidak cukup. Ya, kalau masyarakat mau menilai itu, kalau dimiskinkan saja para koruptor itu tidak cukup gitu ya. Tapi ada hal-hal yang ini, dan harus menjadi pertanyaan besar, mungkin juga pertanyaan masyarakat luas, kenapa para koruptor itu selnya harus dipisahkan gitu. Itu yang harus ini, yang harus diperhatikan ya kan. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.